Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang dosa di balik pesona. Cermin susuk, kecantikan yang terlarang. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Susuk di balik senyum. Rani menatap wajahnya di cermin kamar kos. Lampu neon berkelip lemah, memantulkan kulitnya yang kusam dan mata sayu yang seperti kehilangan cahaya. Di kantor, ia selalu jadi yang tak terlihat, sementara teman-temannya dipuji karena kecantikan dan gaya mereka. Kadang Rani bertanya dalam hati, "Kenapa bukan aku?" Sore itu, ia mampir ke salon langganan. Saat rambutnya disisir, Bu Lilis, pemilik salon, menatapnya lama. "Kamu sebenarnya manis, Ran. Cuma auramu redup. Kalau mau, saya kenal orang yang bisa bantu pasang susuk." Rani sempat tertawa. "Susuk? Itu beneran ada, Bu?" "Ada, dan hasilnya nyata. Banyak yang pasang, dan semuanya berubah." Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia terus menatap wajahnya di cermin kecil. Rasanya ingin percaya. Cuma satu kali, gak apa-apa kan? Keesokan harinya, ia akhirnya setuju. Bu Lilis membawanya ke rumah tua di pinggir kota. Udara di sana lembab, berbau dupa, dan sepi. Seorang wanita berkerudung hitam menunggu di teras. "Kau ingin semua mata menatapmu?" tanya wanita itu datar. Rani menelan ludah, lalu mengangguk. Mereka masuk ke ruangan gelap dengan satu lilin menyala. Wanita itu membaca mantra lirih, lalu menusukkan jarum perak ke pipi Rani. Panasnya menusuk, tapi tak berdarah. "Selesai. Besok kau akan lihat hasilnya." Di perjalanan pulang, Rani menatap wajahnya di kaca motor. Matanya tampak lebih hidup, kulitnya lebih halus. Ia tersenyum kecil, jantungnya berdebar aneh, antara takut dan kagum. Dan dari kejauhan, wanita berkerudung hitam itu masih berdiri di teras, menatap arah mereka pergi. "Cantik memang bisa diminta," bisiknya, "tapi tak ada yang gratis di dunia ini." Cermin yang berbeda. Keesokan paginya, Rani terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya hangat, dan saat menatap cermin, ia tertegun. Kulitnya tampak lebih cerah, matanya lebih berkilau, seolah cahaya lampu memantul dari wajahnya. Ia menyentuh pipinya perlahan, bekas jarum semalam sama sekali tak terlihat. Saat tiba di kantor, reaksi orang-orang langsung berubah. "Ran, kamu kelihatan beda ya. Makin cantik. Serius, kamu glowing banget sekarang." Rani hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya berdebar. Ia tak menyangka perubahan itu secepat ini. Bahkan Nita, yang biasanya cuek, kini menatapnya dengan rasa heran bercampur iri. Sepanjang hari, semua mata seolah mengikuti dirinya. Ia senang, tapi juga gugup. Rasanya seperti mimpi. Semua perhatian yang dulu ia rindukan kini datang sekaligus. Namun malamnya, ketika Rani kembali ke kamar kos dan menatap cermin lagi, sesuatu terasa janggal. Bayangannya tersenyum sedikit lebih lama dari dirinya. Ia mengerjap, dan pantulan itu ikut mengerjap, tapi sedikit terlambat. Rani mundur selangkah, menatap lebih lama. Kali ini pantulan di cermin seolah menatap balik dengan senyum yang bukan miliknya, senyum dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri.
ia cepat-cepat mematikan lampu dan membaringkan diri di kasur. Tapi di kegelapan itu, samar-samar terdengar suara lirih di telinganya. "Kau cantik sekarang, jangan takut." Rani memejamkan mata rapat-rapat, berharap itu cuma halusinasi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang ikut hidup bersamanya sejak malam susuk itu dipasang. Tatapan yang mengikuti. Sejak malam itu, Rani mulai merasa ada yang berubah, bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam dirinya. Ia lebih percaya diri, lebih berani berbicara, dan tanpa sadar mulai menikmati semua perhatian yang datang. Di kantor, laki-laki yang dulu tak pernah menyapanya kini sering menawarkan bantuan. "Ran, aku buatin kopi ya. Kamu wangi banget hari ini." Rani tersenyum manis setiap kali mendengar pujian, tapi di balik senyum itu, ia merasa seperti bukan dirinya. Seolah ada sesuatu yang mengarahkan geraknya, membuat suaranya terdengar lebih lembut, pandangannya lebih menggoda. Suatu sore, saat pulang kerja, ia lewat depan kaca toko. Dalam pantulan itu, ia melihat bayangan seorang wanita di belakangnya, berkerudung hitam, sama seperti wanita yang memasang susuk tempo hari. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Ia mempercepat langkah, tapi di kaca toko berikutnya, bayangan itu muncul lagi. "Kau makin cantik, Rani." Suara itu terdengar samar di telinganya, lembut tapi dingin. Sesampainya di kos, ia langsung menyalakan semua lampu. Tapi rasa takut itu tak hilang. Bahkan saat cermin di kamarnya sedikit berembun, samar-samar tampak sosok asing di balik bayangan dirinya. Rani mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma pikiran aku aja," bisiknya. Namun ketika ia berjalan menjauh, bayangannya di cermin masih menatap dengan mata yang tak bergerak dan senyum yang semakin lebar. Bayangan yang tak pergi. Hari-hari berikutnya, kecantikan Rani makin memikat. Ia viral di media sosial karena video kantornya yang tak sengaja diunggah teman. Komentar netizen penuh pujian. "Cantiknya natural banget. Auranya kayak bidadari." Rani membaca semua komentar itu sambil tersenyum bangga. Tapi di sela rasa senangnya, tubuhnya terasa lemas. Ia mulai sering sakit kepala, terutama kalau lama menatap cermin. Suatu malam, saat ia hendak menghapus makeup, Rani terpaku. Di cermin, wajahnya tampak lebih pucat, tapi bayangannya justru tersenyum cerah. Ia usap pipinya, tapi bayangan itu tetap menatapnya dengan mata tajam yang berkilat aneh. "Kau, siapa?" bisik Rani dengan suara gemetar. Bayangan itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan pelan, dan anehnya, gerakannya tak sama dengan Rani. Lalu dari pantulan itu, terdengar suara lirih. "Kau memanggilku dengan susuk itu." Rani mundur panik, hampir menjatuhkan botol skincare di meja. Ia menatap cermin itu ketakutan, lalu menutupinya dengan kain. Sejak malam itu, Rani selalu menutup semua cermin di kamarnya. Tapi meski tak terlihat, kadang ia bisa mendengar suara samar dari balik kain itu, suara yang memanggil namanya lembut, seperti sedang tersenyum dalam kegelapan. "Rani, aku cuma ingin kau terus cantik." Dan malam semakin panjang. Harga dari kecantikan. Sudah seminggu Rani hidup dalam ketakutan. Ia tak lagi berani menatap cermin, tak berani tidur tanpa lampu menyala. Tapi di luar rumah, semuanya tetap sempurna. Ia masih dipuji, masih dikagumi. Bahkan ada seorang klien penting yang menatapnya dengan cara yang membuatnya merasa di atas semua orang. Namun setiap kali pulang, tubuhnya terasa berat. Ia sering mimisan tanpa sebab. Kadang saat mencuci muka,
Air yang jatuh ke wastafel tampak kemerahan. Suatu malam, Rani nekat menelpon Bu Lilis. "Bu, kenapa badan saya begini? Susuknya gak bahaya, kan?" Suara di ujung telepon terdengar datar, nyaris tanpa emosi. "Kau minta cantik, kan? Dan kau dapat. Tapi setiap kecantikan butuh penukar, Rani." "Maksudnya penukar apa?" "Kau tahu jawabannya nanti." Telepon terputus. Rani terpaku lama sambil menatap layar ponselnya. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi, ia berdiri di depan cermin besar. Dari bayangannya, keluar sosok wanita berkerudung hitam, tapi kali ini wajahnya sama persis dengan Rani. "Kau hidup di dunia mereka, aku di sini. Tapi kecantikanmu mengikatku." Bayangan itu mendekat, menyentuh wajah Rani dengan jari dingin. "Semakin mereka memujimu, semakin aku kuat." Rani terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, dan ketika ia melihat ke arah meja rias, kain penutup cermin itu sudah jatuh ke lantai. Cermin itu terbuka. Dan di dalam pantulannya, sosok dirinya masih tersenyum, padahal Rani sama sekali tidak. Wajah yang ingin hidup. Sejak malam itu, hidup Rani terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Ia mencoba menyingkirkan semua cermin, tapi bahkan pantulan di layar ponsel atau kaca jendela tetap memperlihatkan bayangan yang tak selalu sama dengan gerakannya. Pagi hari, ia memoles makeup seperti biasa. Tapi setiap kali merias bibirnya, bayangannya tampak tersenyum lebih dulu. "Kau terlihat sempurna hari ini," bisik suara lembut dari dalam cermin. Rani membeku. Suara itu makin jelas, seolah keluar dari dalam kepalanya. Di kantor, semua orang semakin terpesona. Bahkan atasannya memberi perhatian khusus, memuji penampilannya di depan rekan lain. Namun di sela pujian itu, Rani merasakan rasa dingin menjalar di kulitnya, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah permukaannya. Malamnya, ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa. Tapi saat membuka mata, ia melihat sesuatu bergerak di permukaan cermin yang tersisa, yang tertutup separuh kain. Bayangan dirinya di dalam cermin sedang memegang jarum perak kecil, persis seperti yang digunakan wanita berkerudung hitam dulu. "Sekarang giliranku yang keluar," katanya, dengan suara yang sama seperti milik Rani, hanya saja lebih dingin, lebih dalam. Rani menjerit, melemparkan cermin itu hingga pecah. Tapi saat pecahannya berserakan di lantai, tiap serpihannya memantulkan wajah Rani, dan semua tersenyum. Ia berlari keluar kamar, tapi dari balik pantulan kaca jendela, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok dirinya di cermin sudah tidak di tempatnya lagi. Yang menggantikan. Sejak cermin itu pecah, Rani merasa hidupnya makin aneh. Ia bangun pagi dengan perasaan asing, seperti bukan dirinya. Gerakannya lebih anggun, suaranya lebih lembut, bahkan cara ia menatap orang terasa berbeda. Orang-orang di sekitarnya makin kagum. "Ran, kamu sekarang makin memesona. Kayak, aura kamu berubah banget." Rani tersenyum, tapi dalam hatinya ia bingung, karena ia tak ingat melakukan hal-hal yang orang ceritakan. Temannya bilang ia sempat pergi makan malam dengan klien pria semalam, padahal ia yakin dirinya tidur di kos. Tapi di ponselnya, ada foto dirinya di restoran itu, tersenyum dengan gaun merah yang tak pernah ia punya. Malam harinya, ia menatap bayangan di jendela. Sosok di sana tersenyum manis, tapi matanya terlihat gelap, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik pandangan itu. "Sekarang semua mencintaimu," suara itu terdengar lagi. "Kau tinggal menikmati hasilnya,"
Rani. Rani mundur, gemetar. Apa yang kamu mau dariku? Bayangan itu tersenyum lebih lebar. Kau memintaku untuk membuatmu cantik. Kini kecantikan itu punyaku juga. Saat ia berkedip, sosok di jendela bergerak lebih cepat darinya, dan tiba-tiba, dari dalam pantulan itu, tangan pucat menembus kaca, hampir menyentuh pipinya. Rani menjerit, mundur terjatuh, kaca jendela retak halus membentuk pola seperti senyum. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan di pantulan kaca yang retak itu, sosok Rani tampak berdiri tegak dengan senyum tenang yang tak lagi milik manusia. Dua dunia yang berkaca. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi kenyataan. Rani mulai kehilangan kendali atas waktunya. Kadang ia bangun di pagi hari dengan pakaian berbeda, parfum asing di tubuhnya, dan riasan yang tak pernah ia buat. Ia tak tahu kapan dirinya tidur, kapan ia sadar, atau kapan sosok lain yang menyerupainya keluar menggantikannya. Ia mencoba mencari Bu Lilis, satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Tapi salon itu sudah tutup. Hanya papan kayu lusuh bertuliskan ditutup selamanya, tergantung di pintu, berdebu, seolah telah ditinggalkan bertahun-tahun. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Ia memaksa masuk lewat pintu belakang dan menemukan ruangan yang kosong, hanya sisa-sisa dupa terbakar dan cermin besar yang ditutupi kain hitam. Udara terasa berat. Dingin. Tiba-tiba kain itu terangkat perlahan oleh angin, dan di baliknya, Rani melihat dirinya sendiri. Tapi kali ini, wajah di cermin tampak sempurna, jauh lebih cantik dari dirinya yang berdiri di dunia nyata. Mata bayangan itu bersinar, senyumnya lembut tapi menusuk. Aku sudah menunggumu, katanya pelan. Rani melangkah mundur. Kau bukan aku. Aku adalah dirimu yang mereka cintai. Dirimu yang kau inginkan sejak lama. Bayangan itu keluar dari cermin, langkahnya tenang, gaunnya seolah terbuat dari cahaya. Rani terpaku, tak bisa bergerak. Kau sudah memberiku tempat di dunia ini. Sekarang giliranmu, di sana. Rani menjerit, tapi bayangan itu menempelkan telapak tangannya ke dada Rani. Rasa panas menjalar cepat, seperti kulitnya terbakar dari dalam. Pandangan Rani berputar, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia sempat melihat wajah dirinya sendiri tersenyum, sebelum semuanya gelap. Saat ia membuka mata, ia berdiri di tempat yang asing. Udara di sekelilingnya dingin dan sunyi. Semua warna tampak kelabu. Di depannya, terbentang barisan cermin yang memantulkan wajahnya, tapi semua versi dirinya di sana tidak bergerak sama sekali. Aku, di mana? Bisiknya ketakutan. Dari balik pantulan, suara lembut menjawab. Di tempatmu seharusnya berada. Dunia di balik kaca. Rani menatap ngeri saat menyadari satu hal. Di sisi lain cermin, dirinya yang palsu kini berjalan di dunia nyata, tersenyum pada semua orang, menikmati kehidupan yang dulu ia dambakan. Dan setiap kali seseorang memuji kecantikannya, Rani yang asli bisa mendengarnya bergema dari balik dunia cermin itu, seperti ejekan yang tak berakhir. Kau ingin cantik, kan? Sekarang lihatlah betapa cantiknya aku. Rani memukul kaca sekuat tenaga, tapi pantulannya hanya menertawakan dengan mata penuh kemenangan. Cahaya di dunia kaca itu makin redup. Wajah-wajah di sekelilingnya mulai kabur, wajah-wajah lain yang juga cantik, tapi membeku di balik pantulan. Ia akhirnya mengerti, ia bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Semua wanita yang sempurna itu, entah dimanapun mereka sekarang, mungkin pernah berdiri di tempat yang sama,
terperangkap dalam kecantikan yang tak bisa dilepaskan. Cermin yang menelan jiwa. Suara itu tak pernah berhenti. Setiap kali Rani mencoba memejamkan mata di dunia kelabu itu, suara lembut yang sama akan berbisik dari segala arah, suara dirinya sendiri. Tapi bukan yang dulu lembut dan polos, sekarang suara itu penuh ejekan, penuh keangkuhan. Rani, kau yang minta semua ini. Kau yang mau jadi sempurna. Sekarang kenapa menangis? Ia berlari di antara jajaran cermin raksasa yang berdiri tanpa ujung. Di setiap cermin, ia melihat dirinya dalam berbagai versi. Ada yang sedang tersenyum, ada yang menjerit, ada yang menangis diam-diam. Semua terperangkap di balik kaca yang sama, semua cantik dengan cara yang tak wajar. Rani memukul kaca di hadapannya. Keluarkan aku. Ini bukan yang aku mau. Bayangannya hanya membalas dengan senyum dingin. Tapi ini yang dunia mau. Cantik. Disukai. Dilihat. Diinginkan. Kau cuma ikut aturan mereka. Dunia di balik kaca terasa semakin sempit. Dindingnya perlahan berdenyut seperti napas. Setiap langkah yang Rani ambil menimbulkan gema, tapi gema itu seperti tertawa, tawa ratusan suara yang serupa dirinya. Lalu, dari kegelapan, sosok wanita berkerudung hitam muncul. Ia berjalan di antara cermin-cermin itu tanpa bayangan, seolah kaca enggan memantulkannya. Kau tak seharusnya melawan, ucapnya lembut. Kau diberi yang kau minta, perhatian, cinta, keindahan. Dunia luar kini memujamu. Rani gemetar. Aku tak peduli. Aku mau kembali. Wanita itu menatapnya dalam, lalu tersenyum samar. Untuk keluar, kau harus punya penukar. Semua susuk bekerja dengan keseimbangan. Jika kau ingin kembali, seseorang harus menggantikanmu di sini. Rani terdiam. Matanya menatap cermin besar di tengah ruangan. Di sana, sosok Rani palsu sedang tertawa bahagia di dunia nyata. Ia sedang makan malam bersama teman-temannya, disorot cahaya lembut restoran, dipuji karena kecantikannya. Dunia benar-benar percaya bahwa itu dirinya. Tidak, gumam Rani lirih. Itu bukan aku. Itu pencuri. Ia mendekat ke cermin besar itu, tangannya bergetar. Kalau aku tak mau ada yang menggantikan, kalau aku mau hancurkan semuanya, apa yang terjadi? Wanita berkerudung hitam itu menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kalau kau hancurkan cermin, kau hancurkan dirimu juga. Tapi mungkin, itu satu-satunya cara. Kata-kata itu menggema di kepala Rani berulang-ulang. Ia menatap pecahan kecil cermin di lantai, mengambil satu serpihan tajamnya. Darah mengalir di ujung jarinya. Dunia di balik kaca bergetar pelan, seperti makhluk yang ketakutan. Tiba-tiba, semua pantulan di sekitarnya bergerak bersamaan. Ratusan versi dirinya memohon. Jangan lakukan itu. Kalau kau hancurkan kami, tak ada yang akan cantik lagi. Kau butuh kami, Rani. Dunia mencintaimu karena kami. Air mata Rani jatuh. Ia menatap sosoknya di cermin utama, yang sedang hidup dengan sempurna, yang menerima cinta dan pujian yang selalu ia impikan. Tapi senyum sosok itu tampak berubah. Terlalu lebar. Terlalu kosong. Kau cuma wajah tanpa jiwa, bisik Rani. Dan aku bukan cerminmu lagi. Dengan sisa tenaga, Rani mengangkat serpihan kaca itu tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke cermin besar di depannya. Suara pecahan bergema ke seluruh penjuru, memantul ribuan kali, sampai tak terdengar lagi.
Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruang kelabu itu. Semua bayangan menjerit bersamaan, lalu hilang. Udara menjadi hening. Rani jatuh terduduk, darah menetes dari telapak tangannya ke lantai yang kini memantulkan cahaya samar. Perlahan, ia menatap ke sekeliling. Semua cermin lenyap, hanya tersisa satu genangan air yang memantulkan wajahnya sendiri. Kali ini, tanpa senyum, tanpa riasan, tanpa cahaya palsu. "Ini aku yang sebenarnya," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. "Dan aku sudah cukup." Ia menutup mata, dan perlahan-lahan dunia di sekitarnya mulai memudar. Antara tidur dan sadar, antara nyata dan pantulan. Sementara itu, di dunia luar, sosok Rani di restoran tiba-tiba berhenti tertawa. Ia menatap cermin di dinding seolah mendengar sesuatu. Senyumnya perlahan pudar. Retakan kecil muncul di kaca di belakangnya, lalu menyebar seperti urat halus. "Tidak, kau tak mungkin." Suara itu terputus. Cermin di belakangnya pecah, dan semua orang berteriak. Tapi di tengah serpihan kaca itu, tak ada siapapun. Kursi Rani kosong. Hanya ada satu bayangan samar di cermin yang tersisa di dinding. Seorang gadis dengan mata yang tenang, tanpa make-up, menatap keluar, lalu perlahan tersenyum lega sebelum menghilang sepenuhnya. Senyum terakhir di balik kaca. Sinar pagi menembus tirai jendela kamar kos yang dulu ditempati Rani. Semua tampak seperti biasa, meja rias, kursi kayu, dan dinding polos dengan bekas paku yang dulu memegang cermin besar. Tapi kini cermin itu tak ada lagi. Hanya kain abu-abu tergantung diam, seolah menyembunyikan sesuatu yang telah berakhir. Kos itu kini ditempati orang lain, seorang mahasiswi baru bernama Nadia. Ia tidak tahu kisah penghuni sebelumnya. Pemilik kos hanya bilang, yang dulu tiba-tiba pindah tanpa kabar. Barang-barangnya ditinggal. Hari pertama Nadia menata kamarnya, ia menemukan sebuah kotak kecil di bawah meja rias. Di dalamnya, ada serpihan cermin, masih berkilau walau ujungnya tajam. Nadia mengangkatnya pelan. Dalam pantulan itu, wajahnya tampak sedikit berbeda, lebih halus, lebih bercahaya. Ia tersenyum kecil. Namun di permukaan kaca yang berdebu itu, samar-samar muncul senyum lain, tipis dan lembut, wajah seseorang yang terasa asing tapi juga akrab. Di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan, antara bayangan dan kenyataan, Rani berdiri di depan danau yang bening, tanpa warna. Udara terasa ringan. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan air. Tak ada lagi cahaya aneh, tak ada suara menggoda, hanya dirinya sendiri. Tapi di dalam bening air itu, bayangan-bayangan lain masih berputar di kejauhan, wajah-wajah wanita yang dulu juga tertipu oleh kecantikan abadi. "Jadi begini rasanya bebas," ucapnya lirih. Ia berjongkok, menyentuh permukaan air. Dingin, tapi menenangkan. Tak perlu lagi dilihat orang lain. Aku cukup melihat diriku sendiri. Suara langkah terdengar pelan di belakangnya. Sosok wanita berkerudung hitam muncul, sama seperti malam pertama Rani memasang susuk. Namun kali ini wajahnya tidak menyeramkan, hanya tenang, penuh rahasia. "Kau sudah memilih jalanmu," katanya pelan. "Kau hancurkan cerminnya, dan semua ikatan terputus. Tapi dunia tak akan berhenti mencari kecantikan, Rani. Akan selalu ada yang menggantikannya." Rani menatap wanita itu. "Dan kau akan terus menawarkannya, bukan?" Wanita itu tersenyum samar. "Aku hanya memberi apa yang mereka minta." Ia berjalan menjauh, tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut. Rani menatapnya sampai sosok itu benar-benar lenyap.
Di dunia nyata, Nadia mulai menata meja riasnya. Ia memoles bedak, menata rambut, lalu menatap serpihan cermin kecil yang tadi ia temukan. Dalam pantulan itu, wajahnya tampak bersinar. "Cantik juga, ya," katanya sambil tersenyum puas. Namun di detik berikutnya, pantulan itu tersenyum sedikit lebih lama dari dirinya. Senyum yang familiar, lembut tapi misterius. Angin berhembus perlahan, menggoyangkan tirai jendela. Di ujung meja, serpihan cermin bergetar tipis, mengeluarkan bunyi nyaring klik, klik, klik seolah sedang memanggil sesuatu yang pernah tidur lama. Nadia menatapnya lama, lalu tanpa sadar membisikkan sesuatu. "Kalau saja aku bisa secantik itu selamanya." Senyum di dalam serpihan kaca itu melebar sedikit. Dan entah kenapa, ruangan yang tadinya terang mendadak terasa dingin. Sementara itu, di sisi lain danau tanpa warna, Rani membuka matanya lebar-lebar. Ia mematung, menatap riak air yang tiba-tiba berubah bentuk menjadi bayangan seseorang, wajah Nadia. Sosok itu semakin jelas, dan dari balik pantulan itu, Rani mendengar suara yang dulu pernah ia ucapkan sendiri. "Kalau saja aku bisa secantik itu selamanya." Rani memejamkan mata, menahan napas. "Jadi begini akhirnya," bisiknya. Cermin itu tak pernah benar-benar hilang. Ia berdiri di tepi danau, menatap permukaan air yang berkilau seperti kaca. Lalu perlahan, dengan langkah yang tenang, ia melangkah ke dalam air itu. Setiap langkah membuat riak besar, memantulkan wajahnya bersama wajah Nadia, hingga akhirnya semuanya menyatu, tak lagi ada batas mana bayangan, mana manusia. Air dan cahaya berbaur, menciptakan satu pantulan terakhir, wajah Rani tersenyum lembut, lalu menghilang perlahan seperti kabut yang larut dalam pagi. Sejak hari itu, penghuni kos lain mulai bercerita. Kadang, tengah malam, terdengar suara samar dari kamar Nadia. Suara perempuan yang tertawa pelan di depan cermin. Dan kalau seseorang berani mengintip dari celah pintu, konon mereka akan melihat dua wajah yang sedang tersenyum bersamaan, tapi hanya satu tubuh di kursi itu. Senyum yang sama. Senyum terakhir di balik kaca.